kawasan tekstil Cigondewa itu berdiri pada awalnya peletakan batu pertama itu tahun 2005 pada tanggal 17 Agustus. Kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hari kemerdekaan ya. Itu dimulainya dengan fasilitas tempat ibadah malah. Dan pada saat itu oleh ayah saya sendiri sudah berdiri sekitar 12 unit toko. Pada tahun 2006 pada bulan Februari itu mulai perataan jalan untuk dimana kita punya rencana itu bahwa melihat daripada perkembangan pertokoan yang di sepanjang jalan Cigondewa itu tumbuh pesat, kita memutuskan untuk membuat suatu kawasan di mana kawasan tersebut itu memiliki keleluasaan parkir serta fasilitas lainnya. Dulunya itu adalah ya kebanyakan itu pendekar ya, dulunya itu kan pendekar di sini waduh keras semua, perawaannya keras. Dulu itu ramenya itu ayam broiler, dari ayam turun lari ke Majun ya, kain-kain yang perca itu kan. Sudah itu mulai naik jadi apa, mulai kain gitu dari pabrik segala macam, ada limbah pabrik diambil. Pertama saya bingung mau diapain nih gitu kan, lama-lama ada yang nyari. Itu kebanyakan pertamanya itu yang nyari dari orang Cirebon. Alhamdulillah pada bulan Oktober 2006 itu kita sudah mulai berdiri 50 unit bangunan ya, yang dimulai tadi pada Februari 2006 itu mulai perataan, kemudian pembangunan. Alhamdulillah 2006 itu sekitar 80% 50 unit toko baru sudah berdiri. Pada bulan Februari 2007 kebetulan ada program yang ditawarkan atau misalnya sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Bandung, yang dalam hal ini penggagasnya itu pada Darosada selaku wali kotanya dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pak Ernawan yang sekarang menjadi Wakil Bupati ya Kabupaten Bandung. Nah itu untuk membuat suatu program revitalisasi 5 kawasan pada saat itu, di mana revitalisasi 5 kawasan itu terdiri dari Binong Jati khusus untuk rajut, kemudian sentra kaos suci khusus untuk produksi kaos plus sablonnya apa segala macam, kemudian Jim Cihampelas khusus untuk celana jeans beserta pernak-perniknya, kemudian sepatu Cibaduyut khusus untuk produksi sepatunya. Kemudian yang terakhir yaitu Cigondewa beserta produk-produk tekstilnya atau misalnya bahan-bahan tekstilnya.
alhamdulillah pada bulan Februari 2007 peresmiannya di tempat kita di sini. Peresmian tempat sekaligus peresmian revitalisasi 5 kawasan yang dicanangkan. Sebenarnya mau pelopor itu banyak ya. Cuman yang kesini yang terkenalnya itu Haji Asep. Banyak tuh Haji Abu. Haji siapa lagi ya? Haji Ridwan. Oh, banyak sekali tuh. Tidak Bubu. Tidak Bubu mungkin ada sentra apalah gitu ya. Kalau nggak salah itu kayak untuk apa? Untuk tudung saji segala macam itu kan dari perca-perca itu kan. Lama-kelamaan mulai jalan. Tahun 2000 pada waktu itu ini apa? Pasar Baru kebakaran. Pada pindah sini, kontrak di sini mulai dikenal. Kemudian siapa pendiri perusahaan itu adalah pemilik sekaligus pendiri itu ayah saya Pak Haji Kurniawan Wiradisastra. Kemudian yang jadi pengelolanya adalah anak-anak beliau, dimana kebetulan saya sendiri sampai saat ini menjadi pimpinan. Dimana terdiri kakak saya, kita ini ada 5 bersaudara ya, 5 bersaudara. Saya anak paling bungsu, kemudian kakak saya Pak Beni itu yang paling tua. Sisanya di tengah-tengah perempuan semua. Itu jadi pemiliknya sendiri dari kawasan tekstil Cigondewa sebetulnya adalah Haji Kurniawan Wiradisastra. Nah, kemudian apa yang membuat KTC menjadi terkenal? Nah, itu salah satunya itu ciri khasnya itu kita tidak, meskipun pasar ini adalah pasar bersih, akan tetapi kita tidak terlalu membuat suatu bangunan yang mewah kelasnya. Jadi dengan harapan pada saat itu bahwa pasar tersebut bisa diterima oleh semua golongan. Kalau misalnya kita pada saat itu membangun suatu bangunan yang modern, atau kadang-kadang ada paradigma di masyarakat bahwa untuk memasuki kawasan yang modern itu agak segan, mungkin berkaitan dengan ada batasan budget dalam si dompetnya apa segala macam, jadi segan memasuki kawasan. Tapi berdasarkan daripada supaya kita bisa diterima semua golongan, alhamdulillah berdirilah kawasan tekstil Cigondewa ya, dimana pada saat ini yang datang ke sini pun juga berbagai golongan, mulai golongan bawah, menengah, dan golongan atas. Dan tidak jarang juga para desainer yang memiliki nama ya sering berkunjung ke tempat kita. Nah, kemudian jumlah pertokoan di kawasan tekstil Cigondewa ini dari awal kan mungkin hanya sepanjang jalan ada sebanyak 6 unit, nah, kemudian dirombak atau ditambahkan dengan 12, jadi sekitar 20. Nah, itu awalnya, kemudian bertambah sekarang itu jumlah totalnya itu menjadi 113 unit ruang bangunan, di mana 90%-nya dipergunakan tempat komersial atau perdagangan, 10%-nya digunakan sebagai ruang operasional, ruang pengelolaan atau segala macam serta fasilitas umum lainnya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah berdiri ATM Center, meskipun hanya baru ada 2 bank, itu Bank BNI dan Bank Mandiri ya. Nah, apa saja yang dijual dalam KTC segala jenis bahan kain, mulai dari kain untuk fashion, kemudian kain untuk industri, mulai dari spray, mulai dari kemudian untuk bahan selimut apa segala macam. Dan sampai saat ini pun juga ada perkembangan yang mengembirakan bagi kita selaku pengelola, bahwa selain daripada mereka menjual bahan, juga ada yang memproduksi sendiri bahan-bahan yang mereka dapatkan, kemudian diproduksi menjadi barang jadi. Nah, jadi mereka memiliki 2 keuntungan, selain daripada menjual bahan pakaian atau bahan untuk dipergunakannya sendiri, bahan dasarnya, mereka juga menjual barang jadinya.
kunjungan orangnya sendiri mulai dari wisatawan domestik sampai wisatawan dari luar negeri juga masuk sini. Alhamdulillah sampai saat ini seperti itu. Contohnya misalnya dari Malaysia, Brunei Darussalam, ada yang dari Singapura, malah tidak jarang dari orang dari Timur Tengah datang sini, kemudian dari Eropa, semacam Prancis, apa yang mungkin mereka ingin memuaskan ingin tahuan ya, mungkin di sini ada kawasan tekstil katanya yang merakyat lah dalam artian gitu. Ya alhamdulillah kunjungan dari luar negeri itu banyak datang ke kita. Nah kemudian untuk wisatawan domestik sendiri mulai dari konveksi sampai pemakai end user. Jadi misalnya ada ibu-ibu yang ingin mencoba pakaian, misalnya membuat pakaian sendiri dengan membeli bahan di kita juga sering terjadi seperti itu. Nah khususnya kalau misalnya long weekend orang-orang Jakarta yang baru masuk sini, kemudian dari daerah Jawa, ada juga yang dari Pulau Sumatera dan Kalimantan juga datang. Alhamdulillah seperti itu. Kita mulai dari parkir, kemudian dari pengelolaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, kemudian mulai dari pengelolaan toilet misalnya, fasilitas makanan apa semua kita kelola sendiri dengan cara yang masih sederhana sebetulnya. Kita belum beranjak ke profesional, akan tetapi insya Allah tahap demi tahap perkembangan dari perusahaan ini kita juga terus meningkatkan kualitas pelayanan ya kepada para pengunjung, kemudian kepada para pemilik hotel. Perkembangan KTC dari awal sampai sebetulnya itu fantastisnya apa dulu pada saat saya juga sebelum belum jadi pimpinan menawarkan beserta kakak-kakak saya pada saat toko ini awal dibangun itu dengan dalam bentuk brosur ya, dari dalam arti saya turun langsung ke para calon penyewa, itu kita tawarkan. Pada saat itu sekitar tahun 2006-2007 itu orang-orang enggak masuk sini untuk menyewa toko di lokasi kita, karena mereka merasa wah tempat seperti ini memang belum waktunya ada di sini. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, kemudian perkembangan jalan atau segala macam, tingkat frekuensi lalu lintasnya yang cukup padat sampai saat ini ya, itu menjadi awal perkembangan kawasan ini. Jadi jalannya makin kesini itu makin ramai, alhamdulillah seperti itu. Malahan toko-toko yang ada di kita yang tadi itu 80% dari 113 unit itu sekarang sudah penuh terisi dan waiting list kita masih penuh. Jadi mereka itu menunggu daftar, atau misalnya kita ada pembangunan baru apa segala macam, mereka langsung mengisi toko-toko yang ada di kita. I'm 15 for a moment, caught in between 10 and 20, and I'm just dreaming, counting the ways to where you are. I'm 22. Mulai usaha kurang lebih hampir 4 tahun lah.
Kalau dulu mah pertamanya ikut sama adik dulu, belajar dulu kan. Udah tahu ilmunya, langsung buka sendiri. Sampai sekarang ya udah hampir 4 tahun lah. Jadi kain-kain yang dijual teh kayak Haikon Multi, terus Shruti, terus yang dari katunnya itu katun rayon. Ada yang kiloan, ada yang meteran. Kebanyakan dari Malaysia. Kan sekarang kan kalau dari Malaysia mah kan sebagai domestik ya, pariwisata kan mungkin naik pesawat kan murah, mungkin turun di Halim, dari sini kan naik bus pariwisata, udah otomatis kan ada ininya ada guide-nya. Sekarang waktu itu kan dari Januari sampai Februari, Maret, April situasi agak kurang menurun. Sekarang mulai naik lagi lah, tapi belum normal. Soalnya kan kendalanya tuh waktu 4 bulan yang lalu kan ada yang banjir terus kendalanya tuh cuaca lah. Sekarang kan kalau terang kan, apalagi kan konsumen yang banyak dari ini yang dari Soreang itu kan banjir kan sana, udah otomatis kan kurang. Kalau normal itu kan kalau saat-saat mau lebaran kan, tapi sebelumnya kadang-kadang ya sekarang kan kalau tempo hari mah ada yang 100 sebulan, sekarang kan banyak saingan, jadi saling banting harga. Sebelum ada ini mungkin Cigonewah nggak akan terkenal. Soalnya kan dulu mah kan di pinggir-pinggir sana. Jadi sekarang mah jadi membawa nama Cigonewah juga karena ada ini. Gitu. Dulu mah kan sebelum ada ini mah cuman jalan doang kan itu. Sempit kan, parkir susah. Dulu mah kan ini sawah semuanya. Ada juga distro-distro. Kalau distro-distro dia ceritanya justru yang elit-elit, yang bagus kualitasnya. Kita yang kebetulan di sini kualitasnya bagus-bagus, yang ekspor punya, ya kan. Seri bagus-bagus. Kalau yang distro kan nggak begitu kayak konveksi, paling banyak 10 meter setiap warnanya. Kalau konveksi ratusan meter, nah itu bedanya distro sama konveksian. Alhamdulillah perkembangan mulai terus-terusan ya. Alhamdulillah nggak pernah ada turun, istilah katanya jeleknya bangkrut gitu, nggak ada ya. Naik terus. Cuman yang kita rasakan yang paling rame gitu ya, sekitar sebelum puasa teh 4 bulan sebelum puasa. Dari sekarang kan nih ya 4 bulan ke sono agak sepi, tapi nggak terlalu sepi lah, lumayan. Cuman naik daunnya 4 bulan sebelum puasa. Nah, setiap tahunnya gitu, rame terus gitu. Soalnya si pengolah kan makin ngolah gitu buat cadangan puasa, ya, buat stok lebaran. Kalau saya di sini yang rutin terus nggak pernah matinya katun, saten, beswai, ada juga campuran sipon, ada itu yang nggak pernah mati, terus-terusan dia, nggak pernah ketinggalan. Dengan ada KTC ini lebih banyak pengunjung ke sini. Sebelum ada KTC ini kan cuma di pinggir-pinggir jalan aja tuh, cuma lewat lalu lantainya. Kalau di sini udah ngumpul di sini full KTC ya, lumayan pengunjung jadi tahu ke sini semua gitu. Alhamdulillah. Ya betul. Tahu Cigonewah di sini semua karena ada KTC, kawasan tekstil Cigonewah. Nah itu di situ istimewanya.
saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal diri.